MAB Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'alal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku ana fasal siji. Al-ma'u utawi banyu iku qalilun ana banyu kedhik wa katsirun lan ana banyu akeh. Al-qalilu utawi banyu kedhik iku ma banyu dunal kullataini kang kurang rong kulah. Wal kathiru utawi banyu akeh iku kullatani banyu rong kulah. Fa aktsara mongko luwih akeh. Al qalilu utawi banyu kedhik iku yatanajasu dadi najis apa al qalil. Dadi najis biwuku najasati sebab ketiban najis fihi ing dalem al-qalil wa illam yataghayyar lan senajan ora owah apa al-qalil. Wal ma'u utawi banyu al-kathiru kang akeh iku layatanajasu ora dadi najis apa al-kathir ora dadi najis illa idza taghayyara angin tatkalane owah apa tokmuhu rasane al-kathir au launuhu utawa wernane al-kathir au rihuhu utawa ambune al-kathir. Arti bahasa Indonesianya, pasal ini menjelaskan tentang air. Air itu ada dua, yaitu air sedikit dan air banyak. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Sedangkan air banyak adalah air 2 kulah lebih. Air sedikit atau al-qalil itu menjadi najis apabila kejatuhan najis di dalamnya walaupun tidak berubah airnya. Sedangkan air yang banyak itu menjadi najis, tidak menjadi najis kecuali salah satu dari sifat air itu berubah, yaitu rasanya air, warnanya air, dan baunya air.
kita masuk kepada ibadah. Dalam ibadah itu harus suci. Kita masuk dalam beribadah. Dalam ibadah harus dalam keadaan suci. Mengapa? Karena Allah itu maha suci. Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang suci. Ibadah apa saja, terutama ibadah sholat, layak baluwaha sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat kecuali dengan suci. Allah tidak menerima sholat dengan tanpa suci. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk bersuci yaitu air. Bisa digunakan untuk mensucikan najis, bisa digunakan untuk mensucikan hadas. Itu air. Nah, air kalau dilihat dari sumbernya atau asalnya itu dibagi menjadi dua, yaitu air yang turun dari langit dan air yang keluar dari bumi. Dari kedua itu kemudian diperinci jumlah air itu menurut asalnya itu ada tujuh. Satu, air hujan. Yang nomor dua, air laut. Nomor tiga, air sungai. Nomor empat, air sumber. Nomor lima, air salju atau air es. Nomor enam, air sumur. Nomor tujuh, air embun. Air itu kalau masih dari sumbernya itu suci. Kalau dilihat dari jumlah air yang ada berapa tadi? Yang ada 7 yang saya sebutkan tadi, itu air yang turun dari langit dan air yang bersumber atau keluar dari bumi. Nah, di dalam kitab tadi disebutkan, ya, di dalam kitab tadi disebutkan air itu dibagi menjadi dua dari segi hukum untuk menghilangkan najis maupun menghilangkan hadas. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit dan air banyak. Air sedikit yaitu air yang kurang dari 2 kulah. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kulah. Kulah itu adalah ukuran zaman dahulu di Timur Tengah. Kalau ukuran zaman sekarang itu dikompar dengan liter. Kalau versi kaul asoh, kalau versi kaul pendapat ulama yang asoh, 2 kulah itu 190 liter. Sekali lagi 190 liter. Kalau biasanya kulah di kamar mandi itu ada jedingan. Nah, itu biasanya ada jedingan yang kotak. Itu ukurannya kalau kotak itu panjang, ya, panjang 58 cm, lebar 58 cm. Dalamnya bukan luarnya. Terus kemudian dalamnya atau tinggi dari kulah atau tempat air tersebut 58 cm. Sekali lagi centimeter, 58 cm, 58 cm, 58 cm itu adalah air 2 kulah. Kalau air 2 kulah seperti itu namanya air yang banyak. Kita ambil 1 cibuk saja, digunakan untuk berwudu, airnya sudah kurang dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah itu berarti tidak boleh tidak boleh terkena najis. Semua air memang tidak boleh terkena najis, tapi yang lebih berhati-hati adalah air itu lebih dari 2 kulah. Apabila terkena najis, maka air tersebut tidak menjadi najis, asalkan tidak berubah salah satu dari ketiga sifat air tersebut. Nah, sekali lagi, menurut kaul asoh,
menurut kaul ashah jumlah air 2 kulah adalah 190 liter. Terus menurut ritelnya Imam Nawawi atau pendapatnya Imam Nawawi lebih sedikit, yaitu 174,5 liter. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Kalau di ukuran panjang dan lebar tadi 55,9 cm, 55,9 cm, tingginya 55,9 cm. Terus menurut ritelnya Imam Rafi'i, ritel itu ukurannya Imam Rafi'i, itu kurang lebih kira-kira 176,245 liter, atau ukuran panjang 56,1, 56,1. Nah, itu untuk setiap sisi bangunan yang persegi. Kalau ritelnya atau ukurannya negara Irak, Baghdad, itu kurang lebih 245, ini yang terbanyak, 245,325 liter, atau kurang lebih panjangnya sisinya itu 63,4 cm. Itu yang terbanyak adalah ukuran Baghdadi. Tapi yang umum dipakai di Indonesia itu adalah versinya qaul ashah. Biasanya itu digenapkan. Makanya kalau membuat kulah air di kamar mandi minimal itu 1 meter. Karena kalau 1 meter itu sudah penuh, maka air tersebut lebih dari 2 kulah. Kalau air tersebut lebih dari 2 kulah, kita menggunakannya mudah. Kita pakai celup juga tidak apa-apa, kita pakai cibuk juga tidak apa-apa. Itu kalau lebih dari 2 kulah. Air 2 kulah tersebut apabila ada najis yang jatuh ke situ, asalkan airnya tidak berubah, maka air tersebut tetap suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Lain halnya dengan air yang sedikit. Air yang sedikit 1 timba ukurannya kecil, mungkin timba 5 literan air, itu diisi penuh dengan air, kecipratan najis sedikit saja kita kencing di situ. Karena kita kencing, biasanya ada yang kencing itu sambil berdiri, naudzubillah, jangan sampai itu terjadi. Apabila kita kencing berdiri atau duduk, terus kemudian air kencing itu percikannya masuk sedikit saja di air yang 5 liter tadi, maka seluruh air yang ada di timba atau 5 liter tadi itu najis semua. Ini yang kurang diperhatikan. Biasanya ini yang kurang diperhatikan. Makanya kita harus berhati-hati, terutama kalau kita pergi ke luar daerah. Kita lewat tol di rest area, itu kita lihat airnya kayak apa. Kalau memang tidak bisa menggunakan air atau airnya sedikit dan tidak mungkin bisa digunakan untuk bersuci, maka kita gunakan tisu, kita gunakan untuk istinja. Itu lebih baik daripada kita menggunakan air dan kita was-was terhadap itu. Nah, istinja kemarin sudah saya jelaskan dengan detail. Nah, saya lanjutkan tentang masalah air. Dilihat dari hukumnya, air itu dibagi menjadi 4. Air itu dibagi menjadi 4. 1, air suci dan mensucikan. Airnya suci dapat digunakan untuk bersuci. Sekali lagi, nomor 1, air suci bisa digunakan untuk bersuci. Kadang-kadang air itu juga ada air suci, ya, nomor 2, air suci makruh digunakan untuk bersuci. Ini dari segi hukumnya. Yang nomor 3, air yang tidak mensucikan. Air yang tidak mensucikan.
airnya suci tapi tidak mensucikan. Saya ulangi lagi, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat adalah air mutanajis. Sekali lagi, saya ulangi, nomor satu adalah air yang suci bisa digunakan untuk bersuci. Nomor dua, air yang suci makruh digunakan untuk bersuci. Air yang nomor tiga adalah air yang suci tidak dapat sama sekali digunakan untuk bersuci. Yang nomor empat adalah air najis. Kalau sudah kriteria air najis, ya najis, tidak digunakan, tidak bisa digunakan untuk apa-apa. Sudah dua kalau air najis. Kita masuk pada yang pertama, yaitu air suci yang mensucikan. Yang dimaksud dengan air suci yang mensucikan di sini adalah air yang masih murni. Sekali lagi, air yang masih murni biasa disebut dengan air mutlak. Kamu ambil air dari air hujan, dah. Terus kemudian air hujan itu kamu taruh di gelas, maka orang akan menyebutnya itu adalah air gelas. Kamu taruh di mangkok, maka orang akan menyebutnya itu adalah air mangkok walaupun asalnya dari hujan. Kamu taruh di plastik, maka orang akan menyebut dengan air plastik. Itu air yang masih asli. Beda dengan air yang teh dicampur, sudah teh dengan teh sudah bercampur dengan teh atau kopi. Dimanapun tempatnya air yang tercampur dengan kopi itu, maka orang akan menyebutnya dengan air kopi. Ditaruh di gelas air kopi, ditaruh di lepek air kopi, ditaruh di piring air kopi, ditaruh di plastik juga namanya air kopi. Beda. Kalau yang namanya air mutlak itu adalah air yang masih murni, air yang masih asli, yang tidak terikat dengan batasan tertentu, yang selalu melekat pada dirinya. Air sumur dipindah ke gelas, maka namanya ya air gelas, dan seterusnya yang seperti saya sampaikan tadi. Begitu juga dengan yang lainnya. Itu nomor satu, airnya suci dan mensucikan. Air yang suci dan mensucikan ini apabila sedikit bisa digunakan untuk bersuci dan bisa mensucikan. Caranya bagaimana? Bisa dicibuk atau irtiraf, bisa dialirkan. Contoh, kita hanya memiliki air cuma 1,5 liter, 1,5 liter di botol air minum kemasan itu. Kita gunakan untuk wudhu, bisa dengan menggunakan cara mungkin di lubang kecil, kemudian dibuat untuk wudhu yang wajib saja, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki, selesai. Sudah sah wudhunya, karena airnya adalah air yang tohir mutohir atau suci dan mensucikan, atau masih dikatakan sebagai air mutlak, atau kurang dari situ. Kalau biasanya itu terjadi pas waktu di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram itu kalau pas waktu tawaf, nah, kamar mandinya kan jauh banget. Orang kalau pas di tengah-tengah tawaf, kok dia batal wudhunya, nah, batal wudhunya, maka ya, dia harus keluar dari tempat tersebut, karena tawaf dengan tanpa wudhu itu tidak sah tawafnya, karena tawaf sama dengan sholat. Nah, untuk mencari air itu sulit, jauh tempatnya, harus keluar. Kalau hanya wudhu saja mungkin bisa, tapi jauh tempatnya. Kadang-kadang orang itu membawa satu tempat botol kecil yang digunakan untuk berwudhu. Nah, digunakan untuk berwudhu, terus kemudian dimasuki spray itu, disemprot-semprotkan, pokoknya air itu bisa mengalir dan bisa membasahi anggota wudhu, maka sah wudhunya. Itu cara untuk menggunakan air sedikit, ya,
air sedikit digunakan untuk menghilangkan hadas atau digunakan untuk berwudu. Yang nomor 2 adalah air yang suci yang makruh digunakan untuk bersuci, yakni air yang dipanaskan. Air yang dipanaskan atau air yang terkena panas matahari. Kita pas musim dingin, airnya dipanaskan. Mungkin dengan cara pemanas air. Sekarang kan ada pemanas air itu. Dibuat panas airnya. Maka boleh kita bersuci dengan menggunakan air itu, tapi makruh. Atau mungkin dengan cara digodok atau dimasak dengan menggunakan api, bisa saja. Terus kemudian airnya menjadi panas, digunakan untuk bersuci. Itu makruh digunakan untuk bersuci. Atau tidak dengan usaha manusia tapi alami. Airnya terkena panas matahari sampai airnya panas. Maka air tersebut makruh digunakan untuk bersuci. Nah, kemekruhannya sampai mana? Kemekruhan air yang terpanaskan tadi itu sampai panasnya hilang. Ketika air tersebut itu normal kembali, maka air tersebut menjadi tohir mutahhir lagi. Itu air yang nomor 2, air yang terkena panas terik matahari. Terus kemudian nomor 3, air yang suci tidak mensucikan. Air yang suci tidak mensucikan yaitu tohir ghairu mutahhir. Sekali lagi, yang nomor 3 adalah airnya sendiri itu suci tapi tidak bisa dibuat untuk bersuci. Yang pertama adalah air mustakmal. Sekali lagi, yang pertama adalah air mustakmal. Air mustakmal adalah air bekas. Air bekas menghilangkan hadas atau najis hukmiyah. Sekali lagi, air bekas menghilangkan hadas kecil atau besar, atau air bekas menghilangkan najis hukmiyah. Itu air mustakmal. Nah, syarat air mustakmal itu yaitu 1, telah digunakan untuk basuhan wajib. Basuhan wajib itu gini, seandainya kita membasuh wajah menggunakan air yang netes dari wajah ini namanya air mustakmal. Tapi kalau air itu selagi tidak pindah dari tempat wajibnya kemarin itu kan mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai sini, sampai tempat bertemunya 2 rahang. Kalau dari kanan, dari sini, dari telinga ke telinga, ini ukuran wajah. Ketika membasuh wajah dengan air nah, air yang jatuh dari wajah ini namanya air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk menghilangkan hadas kecil, yaitu wudu. Air yang digunakan untuk menghilangkan najis hukmiyah. Contoh, seandainya di sini ada najis, di lantai sini ada najis, maka apa? Kita identifikasi najisnya itu najis dari apa? Oh, ini najis kotoran ayam seandainya. Oh, ini najis kencing seandainya. Maka caranya yang pertama kali diidentifikasi adalah berapa kotak tekel atau keramik yang terkena najis. Oh, 1 kotak saja yang terkena najis, maka kita lingkari kotak tersebut, atau kita tidak melingkarinya tapi dengan melihatnya segitu. Nah, caranya adalah najisnya dijadikan najis hukmiyah dulu. Kalau najis kencing itu kan najis ainiyah. Najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata, barang atau bentuknya najis. Ainiyahnya najasa itu dihilangkan. Salah satu dari sifat-sifat najis itu hilang.
Satu, rasanya tidak ada, warnanya, baunya, rasanya. Dikira-kira saja ketiga-tiganya itu tidak ada. Udah, setelah tidak ada bersih semua, baru tempat itu masih najis. Tapi najisnya najis hukmiyah. Cara mensucikannya najis hukmiyah adalah dengan diguyur air. Ambil air 1 gelas, kita tuangkan di atas tekel atau keramik yang terkena najis hukmiyah tadi. Selesai. Air yang ada di situ masih air suci selama tidak pindah dari tekel atau keramik tersebut. Kalau pindah ke keramik sebelahnya, maka air tersebut disebut dengan air mustakmal, air yang sudah selesai digunakan untuk menghilangkan najis. Ngoten. Air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis. Nah, air yang mustakmal tadi apabila telah terkumpul jadi satu. Seandainya biasanya di masjid atau di pondok itu biasanya ada kolam kaki sebelum masuk ke tempat wudhu. Dari mana air kolam kaki itu? Itu adalah dari bekas wudhunya orang. Nah, air mustakmal itu disebut dengan mustakmal apabila kurang dari 2 kolam. Apabila air yang ada di kolam kaki itu lebih dari 2 kolam, walaupun itu dari bekasnya wudhu menghilangkan najis, maka air tersebut tetap dikatakan air suci dan mensucikan. Sekali lagi, air yang suci dan mensucikan. Air yang suci dan air yang mustakmal tadi, airnya suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Yang nomor 2, air yang suci tapi tidak mensucikan adalah air yang berubah. Air yang berubah itu karena perubahannya itu tampak oleh mata. Sesuatu yang berubah itu tampak oleh mata. Kalau sesuatu yang berubah itu tidak tampak oleh mata. Contoh, air air mutlak, air biasa dalam 1 gelas dicampur dengan teh atau dicampur dengan kopi. Kopinya kemudian diaduk. Maka air itu adalah air yang suci, ya. Kemudian dicampur dengan kopi yang suci, berarti air tersebut adalah air yang mukhalid atau mutaghayyir, air yang sudah berubah warnanya jadi warna hitamnya kopi. Nah, perubahan tersebut karena sesuatu yang suci yang yang tidak tampak. Kamu bisa membedakan mana itu air, mana itu kopinya? Tidak bisa, semuanya sudah larut jadi satu. Itu namanya mukhalid. Kalau di dalam bahasanya namanya adalah mukhalid. Air tersebut suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air teh tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air susu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air daun air dari bunga melati juga tidak bisa digunakan untuk bersuci karena sudah terkontaminasi dengan barang yang lain yang suci. Yang nomor 2, air yang mutaghayyir tadi itu air yang berubah tapi perubahannya itu tampak. Contoh, dalam 1 gelas air, di situ ada air putih atau air biasa. Kemudian kamu masuki pen atau pensil atau batu, maka kamu bisa membedakan mana itu batunya dan mana itu airnya. Nah, itu disebut dengan mujawir, sesuatu yang tidak larut atau tidak bercampur. Nah, kalau sesuatu yang bersifat bercampur seperti ini, perubahannya itu mughayyir, yang mughayyirnya itu masih mujawir. Istilah mujawir itu yang bisa dibedakan atau tidak larut tadi, maka air tersebut masih kategori suci dan mensucikan. Dah, itu tentang masalah air.
Air yang nomor 4 atau yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air suci yang terkena najis, air yang sedikit kurang dari 2 kolah yang terkena najis. Nah, apabila airnya tersebut lebih dari 2 kolah, maka tidak najis airnya. Apabila air tersebut sekali lagi lebih dari 2 kolah dan airnya tidak berubah salah satu sifatnya, maka air tersebut tidak najis alias bisa digunakan untuk bersuci. Sekali lagi, dalam bab ini menjelaskan tentang air. Air dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah air sedikit, yang nomor 2 adalah air banyak. Air sedikit adalah air yang kurang dari 2 kolah. Air yang banyak adalah air yang lebih dari 2 kolah. Air sedikit apabila terkena najis, maka seluruh air tersebut menjadi najis semua. Air yang banyak apabila terkena najis, kedatangan najis, terkena najis, maka air tersebut tidak najis kecuali salah satu dari warnanya itu berubah. 1 warnanya, 2 baunya, yang nomor 3 rasanya. Itu tentang masalah air. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani wardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan bertemu pada bab berikutnya, yaitu bab tentang mandi besar. Sekali lagi, bab tentang mandi besar. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.